Shalom, apa kabar saudara-saudara? Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat. Saya bersyukur kita masih terus bisa diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, hanya sekitar 12-13 menit setiap minggunya. Dan jikalau saudara-saudara merasa terberkati lewat pelayanan ini, boleh membuat share renungan ini, like dan subscribe layanan yang ada di YouTube channel saya. Nah, saudara sekalian, kita sudah membahas mengenai manusia baru. Apa-apa yang harusnya kita lakukan, apa-apa yang tidak boleh kita lakukan. Bahkan bukan cuma lakukan, tetapi pikirkan dan juga ucapkan. Kita sudah membahas 3 aspek. Pertama dari sisi hati, perkataan, dan perbuatan. Kemudian itu berkenaan dengan diri sendiri, keluarga, dan hubungan masyarakat. Dan yang terakhir kita sudah membahas 2 aspek mengenai kepahitan dan keserakahan. Harap-harap kita sebagai umat percaya boleh diberikan kemampuan untuk terus bertumbuh, mengatasi masalah-masalah kepahitan dan keserakahan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tema marah. Ya, tema marah. Ini menarik sekali karena ini adalah satu aspek yang ada di antara hati, pikiran kita dan juga perkataan. Dan juga bahkan bisa mempengaruhi kita punya perbuatan. Sehingga satu aspek yang menjadi poin yang penting di dalam kita punya karakter Kristiani. Apa itu marah? Saudara, siapa sih yang tidak pernah marah? Ya, saya mencoba melihat beberapa definisi ya. Dikatakan di sini marah itu adalah satu state of emotion, satu kondisi emosi yang bisa diawali dari hal-hal yang kecil, kesal-kesal sedikit ya, sampai geram, gusar, bahkan menggunakan kekerasan. Kalau dari Wikipedia disebutkan satu perasaan emosi, kondisi emosi yang makin meningkat. Ada rasa nyaman yang tidak enak sekali sebagai respon dari hal-hal yang kita alami dari luar. Hal-hal yang tidak enak. Ya, jadi kita memberikan respon yang kuat sekali terhadap rangsangan-rangsangan itu. Dan marah itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Tekanan darah bisa tambah tinggi, suhu tubuh bisa meningkat, dan adrenalin kita meningkat. Ya, tidak mungkin kita sering atau pernah mendengar orang-orang yang saat marah-marah tiba-tiba langsung terkena stroke karena darahnya begitu memuncak sekali. Nah, saudara, ada 3 tipe kemarahan, 3 tipe marah. Yang pertama adalah passive aggression. Orang-orang ini tidak mengakui dia marah. Dia diam saja dan sepertinya everything is fine. Fine, nggak masalah, fine. Nah, yang menjadi bahaya adalah saat orang-orang yang passive aggression ini mungkin sedang memupuk kepahitan di dalam hidup mereka. Ya. Yang kedua, tipe open aggression. Orang-orang yang melampiaskan secara verbal, perkataan atau secara fisik. Bisa jadi berkelahi, ya. Orang-orang yang berkata dengan sinis, kritik, dia melukai orang lain. Ini yang umum orang-orang lakukan, open aggression. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah assertive anger. Ini kemarahan yang tegas. Orang-orang di sini orang-orang yang bisa mengontrol diri dengan confident. Dia mau mendengarkan, dia tidak menaikkan suara dia saat dia emosi, tapi dia mencoba solve masalahnya apa. Assertive anger. Nah, kesimpulannya apa, saudara-saudara? Marah adalah kondisi emosi sebagai reaksi terhadap sesuatu yang dari luar yang bisa kita wujudkan, ekspresikan secara verbal maupun secara fisik. Nah, kita sekarang akan melihat apa kata Alkitab mengenai marah. Saudara silakan buka Efesus 4 ayat 26 hingga 27. Saya bacakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, di sini disebutkan bukannya kamu tidak boleh marah. Ya. Bukan kamu nggak boleh marah. Tetapi apabila kamu marah, jadi rasanya kita boleh marah. Ya. Gimana sih cara marah yang alkitabiah? Saudara, kemarahan tidak selalu dosa. Tidak selalu berakibat dosa. Ya. Allah murka, Allah marah. Dia menunjukkan kemurkaan kemarahannya. Saya bacakan 3 bagian ya, mungkin saudara bisa ikuti saya. Mazmur 7 ayat yang ke-11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Markus 3 ayat yang ke-5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya maka sembuhlah tangannya itu. Yesus Kristus sendiri, Lukas 19 45-46. Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi kemarahan Allah itu adalah kemarahan yang benar, kemarahan yang kudus,
yang dimotivasi oleh kasih kepada manusia dan kasih kepada Allah. Dia marah, dia murka terhadap dosa manusia. Dia marah dan murka terhadap penyimpangan-penyimpangan terjadi di dalam konteks manusia. Saudara, tetapi kemarahan juga bisa menjadi dosa. Ya, bagaimana itu? Saudara, kita lihat ya. Motivasi orang marah itu apa sih? Bukan lagi kasih kepada manusia atau Allah, ya, tetapi mencari kebenaran atau pride diri sendiri. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Motivasinya itu salah, saudara. Motivasinya itu keliru. Yang kedua, orang yang melampiaskan amarah itu tanpa batas. Wah, membabi buta. Saudara lihat Amsal 29 yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Seluruh amarahnya. Tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Orang-orang itu tidak mau ditenangkan. Dia menghukum secara berlebihan. Dia menyakiti orang. Dia melukai orang. Dia membinasakan orang. Kita sebut damaging anger. Jadi sangat berbahaya sekali, saudara. Ya. Yang berikutnya. Marah yang bisa berakibat dosa adalah marah yang dibiarkan berlarut-larut dan akhirnya memberi kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya mengapa Efesus 4:26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut, saudara-saudara. Jangan dibiarkan terus-menerus sampai malam, bahkan membiarkan iblis mencari celah untuk mengganggu kita. Dan akhirnya kita berdosa. Jadi boleh marah, tapi jangan sampai berdosa. Boleh marah, marah yang benar, marah yang kudus. Nah, bagian yang terakhir kita pikirkan mengenai anger management. Bagaimana kita mengatasi kemarahan, ya. Saudara, banyak orang berkata gini, coba kalau mau marah, hitung 1-10, ya. Kemudian coba coret-coret kertas, ya. Kadang-kadang untuk kita coret-coret, kita sedang melampiaskan kita punya kemarahan, dan akhirnya kita bisa settle masalah marah itu, ya. Kemudian orang banyak yang bilang, coba kamu ngumpet deh ya, cari time out deh ya. Jangan ketemu dengan itu orang itu. Coba diam-diam saja, kemudian settle dulu sebentar. Banyak cara-cara secara psikologi mengatasi kemarahan. Ada satu hal yang menarik, saudara, saya akan bacakan buat saudara sekalian ya. Marah dengan seseorang, ini tipsnya. Pikir dulu sebelum bicara. Ya. Jika dia lebih muda, hitung dulu sampai 10, baru bicara. Jadi kita calm down dulu. Jika dia seumuran denganmu, hitung dulu sampai 30, baru bicara. Kita perlu waktu lebih, hitung sampai 30. Jika dia lebih tua dari kita, hitung sampai 50, baru bicara. Kita respect sama dia, hitung sampai 50. Jika dia istri Anda, hitung terus, jangan bicara. Ya, karena kita jangan beri kesempatan, tanda kutip. Ya, hitung terus, jangan bicara. Dan yang paling indah adalah begini, saudara. Jika dia suami Anda, bicara terus, jangan hitung. Ya, saudara, ini pasti sebuah jokes doang ya, untuk kita bisa mengatasi kemarahan kita. Nah, saya mengajak kita melihat beberapa aspek penting dari firman Tuhan mengenai bagaimana kita deal with anger, urusan dengan kemarahan. Saudara, yang pertama, kita harus memiliki kasih. 1 Korintus 13:4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Milikilah kasih, saudara. Kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu sabar. Yang kedua, milikilah penguasaan diri atau self-control. Galatia 5:22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita perlu mengontrol diri, kita perlu menguasai diri. Waktu itu di dalam Kristus, kita sudah mengenakan manusia baru, harusnya Roh Kudus diam di dalam hati kita, memampukan kita untuk memiliki self-control. Sehingga waktu kita marah, kita bisa stop, kita bisa mengontrol, kita bisa menguasai diri, sehingga kita tidak berdosa. Yang ketiga, kita harus attack the problem, not the person. Ada masalah, kita harus serang masalahnya. Masalah yang tidak benar harus kita benarkan, tapi bukan menyerang pribadi. Saudara, ini sulit sekali. Sulit sekali. Sebagai orang tua pun kita kadang-kadang bisa jatuh di dalam dosa. Kita marah terhadap anak kita
kita bukan lagi mengurusi masalah apa yang salah yang dilakukan, tapi kita malah pribadinya yang kita serang. Ya, dengan kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya. Saudara, Allah marah dan benci dosa. Absolutely. Tapi Allah mengasihi si pendosa. Jadi Allah attack the problem. Bukan orang yang berdosa yang di-attack. Bahkan dia mati bagi orang yang berdosa. Saudara, yang keempat. Act, don't react. Kita harus proaktif. Bukan hanya reaktif. Maksudnya apa? Sesuatu salah, tidak benar, kita harus mencoba untuk sabar, mengampuni, lalu membereskan akar masalahnya. Bukan bereaksi saja. Bukan bersifat reaktif saja. Lu pukul gue pukul lu balik. Bukan begitu, saudara. Lu salib jalan gue salib jalan lu dengan emosi. Bukan begitu. Kita harus dengan sabar dan mengampuni. Kolose 3 ayat 8 berkata begini. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buanglah. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, dan ampunilah seorang yang lain. Apabila kamu seorang menaruh dendam terhadap yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Saudara, poin yang terakhir, kalau sampai terjadi hal yang ketidakadilan luar biasa, mari daripada kita marah, kita berikan ruang kepada Allah untuk menyatakan murkanya. Saudara, kadang-kadang dalam dunia kita tidak bisa melihat hal-hal yang ideal seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang kita ingin membalas sendiri, saudara. Jangan lupa, making room, beri ruang, beri kesempatan, nanti saatnya tiba, Tuhan akan menunjukkan kemarahannya. Saudara, sebagai penutup, saudara, saya akan membagikan 2 ayat yang penting. Yang pertama, Mazmur 37 ayat 8-9. Berhentilah marah, dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Semua orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara, berhenti marah. Jangan marah. Itu akan membawa kepada kejahatan. Kita harus belajar sungguh-sungguh mengontrol emosi kita. Yang kedua, Yakobus 1, 19-20. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, mari kita belajar merefleksikan hidup kita. Sebagai manusia baru, kita bukan lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita sudah mengenal Kristus, kita sudah hidup di dalam Kristus. Saat kita menunjukkan kita tidak suka sesuatu, kita menunjukkan kemarahan kita, bisakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang itu? Bisakah kita sungguh-sungguh mengendalikan diri kita itu? Sehingga kemarahan kita menjadi kemarahan yang benar, kemarahan yang kudus, dan kita tidak berdosa. Saya bacakan lagi terakhir. Efesus 4, 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jikalau hari ini ada hal-hal yang masih mengganjal dalam hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Bereskan itu. Jikalau hari ini engkau merasa engkau punya temperamen yang pemarah, datang kepada Tuhan. Minta Dia menjamah hidupmu, minta Dia mengontrol hidupmu. Dan kita bersama-sama makin hari makin bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan buat kita. Tuhan memberkati kita sekalian.